Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu sehat dan tetap bahagia selalu ya. Untuk kali ini kita pertemuan ke-9, kita membahas mengenai sebaran Poisson ya. Jadi masih di yang diskrit ya. Nah, percobaan Poisson adalah banyaknya hasil percobaan yang terjadi selama waktu tertentu ya. Jadi misalnya selang waktunya itu selama semenit, seminggu, sebulan. Jadi ada tenggang waktunya ya. Jadi distribusi Poisson ini dia adalah distribusi yang diskrit yang menyatakan peluang jumlah peristiwa yang terjadi pada periode waktu tertentu apabila rata-rata kejadian tersebut diketahui dan dalam waktu yang saling bebas sejak kejadian terakhirnya. Makanya itu, jadi dia itu ada waktunya dan ada rata-ratanya. Nah, di sini kita contohnya itu misalnya ya, jumlah dering telepon per jam, terus banyaknya pertandingan dalam satu musim tertentu gitu ya. Jadi dia ada waktunya. Nah, untuk rumusnya sendiri di sini nilai peluang sebaran Poisson itu tergantung dari mu-nya. Jadi mu itu adalah rata-ratanya. Jadi ini mu itu adalah rata-rata banyaknya hasil percobaan yang terjadi selama selang waktu tertentu tadi. Nah, ini adalah rumusnya ya. Jadi kalau untuk X itu adalah banyaknya unsur berhasil atau juga dia juga merupakan jumlah kejadian suatu peristiwa. Jadi peluang yang diberikan oleh fungsi itu ya. Rumusnya jadi ini pangkat min mu pangkat x per x faktorial. Nah, n-nya itu adalah logaritma natural ya. Jadi nilainya itu 2,71828. Jadi nilai logaritma natural. Mu-nya itu adalah rata-rata keberhasilan. Jadi mu ini juga merupakan bilangan real positif ya. Jadi dia itu juga sama dengan nilai harapan peristiwa yang terjadi pada interval tertentu. Jadi misalnya peristiwa yang terjadi misalnya rata-rata 4 kali per menit gitu ya. Dan akan dicari probabilitasnya terjadi dalam peristiwa K kali dalam interval 10 menit itu. Jadi kalau nanti rata-ratanya itu berapa? Jadi berarti 10 kali 4 sama dengan 40. Jadi kalau misalnya 4 kali per menit. Nah, jadi kalau 10 menit berarti nanti dia rata-ratanya itu 10 kali 4 sama dengan 40. Jadi ini rumusnya. Jadi dia nanti diketahui berapa rata-rata kejadian dalam waktu tertentu, terus sebagai mu-nya, nanti x-nya itu adalah banyaknya unsur yang berhasil dalam sampel itu ya. Jadi jumlah kejadian suatu peristiwanya. Jadi nanti ada di sini. Nah, E-nya itu adalah logaritma natural. Nilainya itu kan 2,71828, jadi udah ketetapan. Nah, untuk lebih mudahnya kita langsung aja ke contohnya. Jadi di sini rata-rata jumlah hari sekolah ditutup karena salju selama musim dingin. Jadi itu ada 4 ya. Ditanyanya itu berapa peluang bahwa sekolah di kota ini akan ditutup selama 6 hari. Jadi di sini rata-ratanya itu kan 4. Berarti mu-nya 4. Terus yang ditanya itu adalah kejadian peristiwanya itu ya. Itu ada 6 hari. Jadi ditanya itu, jadi X-nya itu adalah yang suksesnya itu seperti di sini ya. Jadi banyaknya unsur yang berhasilnya itu, maksudnya banyaknya unsur kejadiannya itu. Jadi di sini X-nya itu sama dengan 6. Langsung aja. Tadi kan
Logaritma naturalnya itu dipangkatkan dengan min rata-ratanya. Jadi min 4 dikali mu pangkat X-nya tadi 4 pangkat 6 dibagi X faktorial 6 faktorial. Jadi ini 2,71828 itu pangkat min 4 itu hasil sama dengan 0,018. Sementara 4 pangkat 6 itu hasilnya 4096. Jadi sama dengan hasil akhirnya itu 0,1042 ya. Jadi terus yang harus diingat ya. Jadi kalau untuk nilai peluang itu dia tidak melebihi dari 1. Jadi ketika kalian menjawabnya itu hasilnya ternyata lebih dari 1, kalau untuk peluang itu berarti dia udah dipastikan jawabannya itu salah ya. Nah, setelah itu ini nilai-nilai distribusi ini dia sudah ada di tabel ya, di tabel seperti itu sudah ada. Nah, di sini kalau kita melihat tabel Poisson ya, di tabel itu ada dia. Nah, ini. Jadi kalau yang tadi itu ini lambdanya itu tadi sama dengan mu tadi ya, adalah apa, bilangan real positif tadi. Jadi yang dia itu merupakan nilai harapan tadi, rata-rata ya. Nah, terus X-nya di sini tadi kan X-nya 6. Berarti 6. Nah, kita lihat di sini X-nya 6. Ini tadi lambdanya atau mu-nya itu 4. Berarti 4 di sini. Berapa nilainya? Itu 0,1042. Jadi sama ya. Nah, ini 0,1042. Jadi kalau di tabel itu sudah ada, di belakangnya itu sudah ada tabel statistiknya ya. Nah, lanjut. Sekarang kalau kita coba soal yang kedua ya. Nah, di sini berdasarkan pengalaman setiap mencetak 10.000 lembar kertas terdapat 100 lembar yang rusak. Jadi kalau 10.000 itu 100 lembar, berarti itu sama dengan berapa persen? Ini berarti sama dengan 1% ya. Nah, pada suatu waktu perusahaan mencetak 1.000 lembar kertas. Nah, berarti nanti di sini berapa ininya yang rusaknya? Kalau 1.000 berarti 1%-nya itu 10 ya. Nah, rata-ratanya berarti 10 kalau untuk mencetak 1.000. Ya, di sini ditanya berapa peluangnya tepat mendapat 5 lembar kertas yang rusak. Berarti ini X-nya sama dengan 5. Ya, rata-ratanya sama dengan, kalau 1.000 berarti 10. Berarti langsung aja. Jadi caranya itu ini. Nah, ini caranya. Jadi kalau dia tadi berapa rumusnya? Mu-nya 10 ya. Jadi 10 ini dibalik aja nih, balik. Berarti kan ini di sini kan nilai logaritma naturalnya ya. Berarti kan 2,71828 pangkat 10 dikali 10 pangkat 5 karena X-nya 5 dibagi dengan 5 faktorial. Nah, ini hasilnya adalah 0,0375. Terus yang pertanyaan kedua, mendapatkan paling banyak 2 lembar kertas yang rusak. Paling banyak itu 2, berarti bisa tidak ada yang rusak, bisa 1 yang rusak, bisa 2 yang rusak, karena dia paling banyak 2. Berarti kita hitung peluang X sama dengan 0, peluang X sama dengan 1, peluang X sama dengan 2. Nanti kita jumlahkan. Jadi ya ini. Jadi nanti kalian hitung, kalau X-nya 0 berarti dia 2,71828 pangkat min 10 kali 10 pangkat 0 dibagi 0 faktorial. Itu kalau X-nya sama dengan 0. Nah, setelah itu kalau X-nya sama dengan 1, ini berarti dia 2,71828 pangkat min 10 kali 10 pangkat 1 dibagi 1 faktorial. Nanti kalau X-nya sama dengan 2, berarti 2,71828 pangkat min 10 kali 10 pangkat 2 dibagi 2 faktorial. Tinggal kalian hitung nanti hasilnya berapa. Ya. Jadi itulah yang dapat disampaikan ya. Nanti kalian coba hitung.
itu nilainya berapa. Terus kalau yang C, paling sedikit mendapat 2 kertas yang rusak. Jadi paling sedikit mendapat 2 kertas yang rusak. Paling sedikit ya, berarti bisa 2, bisa 3 yang rusak, bisa 4, bisa 5, bisa 6, bisa sampai berapa tadi? 10 kertas yang rusak ya. Berarti bisa sampai semuanya rusak. Nah, ini berarti kan lebih mudah kita kalau kita mencari yang rusaknya, karena kan kalau peluang itu totalnya kan 1, berarti lebih mudah kita mencari yang sisanya itu, berarti yang 0 sama 1. Nanti di 1 dikurangi yang jawaban peluang 0 sama 1 tadi dijumlahkan. Jadi ini kalau untuk C-nya itu berarti kan ini paling sedikit 2, berarti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bisa. Berarti kan kalau total semua ini kan peluangnya nanti 1. Berarti kalau untuk mencari dari sini, dari 2 ini ke sini, berarti kan 1 dikurangi hasil peluang ini, yang 0 ditambah yang 1. Jadi peluang 0 sama 1 ini nanti kalian jumlahkan. Setelah itu hasilnya itu 1 dikurangi peluang ini. Dapatlah hasilnya 0, berapa gitu ya. Nah, itulah yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ya. Bisa di grup WA. Nah, ini yang A, B, C-nya itu kalian bisa coba dihitung ya berapa nilainya biar kalian itu bisa paham itu cara pengerjaannya bagaimana ya. Mohon maaf atas kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.